Yang pertama, tidak berdengung. Tidak berdengung sama sekali ya. Gak ada nyawa ya. Kalau Anda kompresornya tidak berdengung, yang pertama kali Anda cek teman-teman, yang pertama kali Anda cek adalah CRS-nya Anda cek. Ya, CRS-nya Anda cek. Kalau C ketemu R, kemudian C ketemu S itu ada nilainya, berarti masalahnya biasanya di sininya teman-teman ya. Antara di overload dan di termostat. Ya. Antara di overload dan di termostat. Paham ya teman-teman ya? Kalau Anda ketemu apa namanya nih? Kompresor kulkas yang pertama adalah kasusnya tidak berdengung, oke? Tidak berdengung berarti Anda yang harus Anda cek adalah termostat, dan overload, oke? Termostat dan overload. Jadi jangan langsung vonis kompresor Anda yang rusak, oke? Jangan langsung vonis kompresor Anda yang rusak. Masalahnya karena apa? Tidak bergetar sama sekali berarti tidak ada setrum yang masuk ke sini, ya. Seharusnya setrumnya masuk ke sini adalah 220 volt. Tapi kalau nggak ada setrum yang masuk ke sini, pertamanya dia ngelewatin termostat dulu, dari termostat dia akan melewati overload, ya. Makanya kenapa dia bisa nggak hidup karena overloadnya bermasalah atau termostatnya bermasalah. Oke, itu poin pertama teman-teman. Kalau misalnya Anda ketemu dengan kompresor kulkas, baik satu pintu, showcase, freezer tidak berdengung sama sekali, Anda cek termostatnya, Anda cek overloadnya, oke. Terus yang kedua, kompresor bunyinya cetak-cetek ya. Bunyi cetak-cetek. Masalah yang kedua yang sering teman-teman tanyakan di dalam grup adalah kompresor pada saat kulkas dicolokin terdengar bunyi cetak, cetek, cetak, cetek, cetak, cetek. Nah, masalahnya di mana Mas Andre? Itu adalah bunyi dari ini teman-teman. Itu adalah bunyi overload ya. Itu adalah bunyi overload. Kenapa dia bisa bunyi cetak-cetek? Karena dia overloadnya yang mutus. Overload akan memutuskan arus dari PLN ke sini ya kalau misalnya ampernya berlebih ya. Dicatat. Kalau misalnya ampernya berlebih. Ampere berlebih disebabkan karena relay Anda sudah koclak ya, relay Anda sudah koclak atau relay Anda sudah rusak ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan kasus kompresor kulkas baik satu pintu, dua pintu, showcase maupun freezer berbunyi cetak-cetek ya, bunyi cetak-cetek, besar kemungkinan masalahnya ada di overload relay Anda. Oke, besar kemungkinan masalahnya di relay Anda. Jadi kalau ketemu kompresor kulkas berbunyi cetak-cetek, cetak-cetek, cetak-cetek ya, cetak-cetek, cetak-cetek, ya itu Anda lakukan proses penggantian terhadap relay atau Anda cek dulu relaynya. Oke? Itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga, yang saya ingat ya, yang ketiga, kompresornya macet. Macet ya. Terbukti dari pada saat kita potong ya, pipa 1, pipa 2, pipa 3 kita potong, kemudian setrum kita masuk ya, setrum masuk ke sini ya. Setrum masuk ke sini. Nah, setrum masuk ke sini ya. Ternyata ini nggak ada angin sama sekali teman-teman. Cuma teng bergetar aja. Ampernya bisa sampai 1, padahal ini harusnya 0,6 tapi ampernya 1, relay kondisi bagus ya, relay kondisi bagus, overload kondisi bagus. Ini macet. Ini macet. Bisa nyampe 2, nanti. Bagaimana kalau misalnya ketemu dengan kasus macet, kompresor macet ini Mas Andre? Jadi anginnya nggak keluar sama sekali ya. Solusinya adalah teman-teman harus menggunakan cara saya. Kalau teman-teman apa namanya nih? Kalau teman-teman paham. Yang penting saya akan berikan ilmunya secara pelan-pelan. Kalau macet Anda harus melakukan proses starting. Ya. Kalau macet Anda harus melakukan proses starting. Macet itu adalah ampernya melebihi batas normalnya dia. Ampernya 0,6 tapi yang tertera di tang ampere Anda, yang tertera di ini alat ini ya. Yang tertera di tang ampere Anda itu ampernya 1,7, 1,4, 1,5. Nah, itu menebak kemungkinan besar kompresor Anda tuh macet. Macetnya di mana? Macetnya di sini teman-teman. Di piston ini sebenarnya macet ya. Namun masih macet yang saya tahu ada 3 ya teman-teman. Ada 3 kalau macet. Macet itu ada 3 jenis. Yang satu ringan, yang kedua
sedang, yang ketiga berat. Ya, yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Kalau ringan Anda cukup pakai starting yang angkanya kecil nggak masalah. Dengan starting 50 mikro sudah bisa hidup. Kalau sedang biasanya Anda harus menggunakan starting ukurannya 500 mikro ya. Anda gunakan cara startingnya seperti ini teman-teman. Offload Anda pasang ya. Saya kasih teorinya. Offload Anda pasang. Bentar. Offload Anda pasang. Buat teman-teman, kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat, sambil dibantu bagikan ke teman-teman yang lain ya. Bagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak lagi teman-teman yang pemula bisa sambil belajar ya. Anda pasang overload Anda. Overload mah tetap pasang ya. Overload tetap dipasang seperti ini ya. Ini kan atasnya overload nih. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Kan overload udah dipasang, tinggal 2 pin. Nah, 2 pin ini Anda satunya Anda kasih starting ukuran 500 mikrofarad. Ya. Kalau ringan, kalau dia kategorinya ringan, dia hanya memakai 100 mikrofarad juga masih kuat, ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan kabelnya 2 untuk starting. Satu Anda setrumnya, satu Anda taruh di sini, ya, taruh di sini. Yang R-nya Anda taruh di sini. Oke. C-nya taruh di sini untuk setrum ya. Colokan kan ada line, ada netral. Line taruh di sini, netral taruh di sini. Kemudian nanti Anda colokin dan pada saat dicolokin Anda adu titik S-nya di sini. Colokin teng langsung der sampai kompresornya mengeluarkan angin, sampai di sini mengeluarkan angin. Kalau sudah mengeluarkan angin berarti menandakan kalau proses starting Anda berhasil, ya. Proses starting Anda berhasil. Sekarang kita menuju ke tadi ringan sama sedang ya. Sudah selesai, kita menuju ke macet yang skalanya skala berat. Ya, jadi macet skala berat juga ada, saya pernah jumpa. Sudah saya starting dengan kapasitor 500 mikro, sudah saya starting dengan kapasitor ukuran 800 mikro, tetap aja nggak bisa gerak, teman-teman. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya ketemu dengan kasus seperti itu, teman-teman mau nggak mau Anda belah kompresornya, ya belah seperti ini. Oke, dibelah, ya. Setelah Anda belah, Anda fokus ke titik ini, teman-teman nih. Ini adalah piston. Ya, ini adalah piston kulkas Anda, piston kompresor. Dia akan bergerak maju mundur si piston ini. Maju mundurnya dia akan menciptakan angin, ya. Maju mundurnya dia akan menciptakan angin ke sini. Nah, anginnya akan diproduk di sini. Terus saja keluar. Nanti akan pulang lagi lewat sini. Ya. Itulah cara kerja dari kompresor. Kebanyakan kalau kompresor macet, ininya banyak sekali kotoran, teman-teman ya. Ini sih banyak sekali kotoran. Tugas Anda adalah ininya Anda ketok, ini tetesin pakai oli ya. Ini tetesin pakai oli, tes. Kemudian ini Anda getok terus pakai palu sama obeng min. Sampai dia muter 360 derajat ya, sampai dia muter 360 derajat. Dan pada saat Anda bantu putar pakai tangan ya, Anda bantu putar pakai tangan. Ini kompresornya sudah bisa jalan seperti semula ya. Kalau misalnya sudah jalan, baru Anda coba running ya, Anda kasih setrum running. Seharusnya ininya sudah keluar angin. Ya, itu untuk kasus kompresor macet ya. Kompresor macet starting. Yang kedua Anda belah ya. Anda belah. Ini mungkin ilmu ini bisa dipakai oleh teman-teman yang di luar Jakarta mungkin ya. Di sini kan ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, dari mana-mana, dan kebanyakan yang di luar Jakarta itu untuk mencari kompresor ya, nyari kompresor itu agak sulit. Ya, ada yang di Papua, ada yang di Bali ya, mencari kompresor itu agak sulit. Karena apa? Karena rotasi kompresor atau perdagangan kompresor di daerah-daerah tersebut itu masih jarang. Makanya teknisi harus kreatif, harus menggunakan berbagai macam cara agar kerjaannya bisa teratasi. Ya, itu untuk macet teman-teman ya. Selanjutnya kasus yang saya ingat adalah kompresor hilang kompresi. Hilang kompresinya ya. Silakan buat teman-teman sambil bantu bagikan ya. Sambil bantu dibagikan agar semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita ya. Silakan dibantu dibagikan. Dan klikkan love Anda. Kita ketemu, saya akan bahas bagaimana kok kompresor kulkas bisa hilang kompresinya dan bagaimana solusinya.
Sekarang teman-teman lihat di sini ada 4 buah baut ya. Ada yang 4 baut, ada juga yang 2 baut ya. Hilang kompresi maksudnya pada saat Anda colokkan ampernya normal 0,6 normal, 0,5 normal, 0,8 normal, tapi di sini anginnya nggak ada. Bahkan ada juga kejadian di mana pada saat ditekan ini anginnya kecil banget teman-teman ya. Anginnya kecil, nggak sebesar yang kita harapkan. Oke. Langkah yang harus Anda lakukan adalah Anda bongkar, kemudian Anda buka 4 titik ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Ini untuk kategori kompresor Polytron ini ya. Tapi kalau kompresor yang selain kompresor biasanya ada 2 di sini. 1, 2, ada juga yang 4 seperti ini ya. Anda bongkar di sininya teman-teman ya. Anda bongkar di sini dan Anda perbaharui untuk packingnya. Ini packing nih. Ini packingnya nih teman-teman nih. Ini packingnya di sini nih. Nah, seperti ini nih. Ini adalah packing dari kompresor tersebut nih. Ini packingnya nih. Bentuknya kayak packing pada motor ya. Kenapa bisa nggak ada presnya? Biasanya packing ini sudah sobek di dalam. Nah, biasanya di sini nih sobek nih. Biasanya pada sobek. Itu yang menyebabkan tekanannya yang harusnya 100% dia turun jadi 10%, bahkan 0%. Ya, bahkan 0%. Ampernya normal, nggak ada masalah. Kompresor terdengar bergetar, tapi kompresinya nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya hilang kompresi yang Anda harus lakukan adalah cek packing ya. Cek packing. Kemudian yang kelima, saya akan bahas semua nih masalah-masalah apa yang ada di kompresor. Coba teman-teman perhatikan. Yang kelima adalah putus satu pin. Nah, pernahkah Anda ketemu dengan kompresor kulkas pada saat Anda ukur antara C dan R dan kemudian C dan S itu C dan R-nya nyambung tapi C dan S-nya putus. Oke, C dan R-nya nyambung tapi C dan S-nya putus. Apa yang harus Anda lakukan? Itu masalahnya ada di dalam dinamo Anda, teman-teman. Dinamo kompresor ini ya. Itu masalahnya ada di dinamo kompresor ini. Biasanya ada yang putus di dalam. Tapi saya juga tidak jarang menemukan kalau kasus seperti ini tuh putusnya ada di soket. Sini teman-teman ya. Tidak jarang juga saya temui masalahnya ada di sini ya. Di sambungan ini teman-teman. Sambungan ini ya, sambungan yang menuju ke soket di sini ya. Di sini ada yang sambungan yang menuju ke soket ya, yang ke soket yang ke sini ya, yang ke bawah sini ya. Nah, ada juga di sini yang putus. Jadi sambungannya putus. Itu juga tidak jarang saya ketemu dengan kalimat seperti itu, dengan kejadian seperti itu. Tinggal Anda sambung, kemudian Anda rapikan lagi seperti semula. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ketemu dengan putus 1 pin, putus 1 pin atau putus 2 pin, rata-rata putus 1 pin. Ya. Selanjutnya, kalimat ke-6. Nyetrum. Kompresor sih aman Mas Andre, nggak ada masalah. Cuma dia nyetrum. Oke, cuma dia nyetrum. Kalau misalnya ketemu kompresor nyetrum, berarti ada yang short antara body, ini body ya. Antara body dengan gulungan teman-teman ya. Antara body dengan gulungan itu ada yang short. Itulah yang menyebabkan kompresor pada saat Anda pegang dia nyetrum ya. Pada saat dipegang dia nyetrum. Anda joget-joget ya. Pada saat dipegang itu nyetrum. Itulah biasanya ada yang short antara gulungan dengan body ya. Solusi gimana Mas Andi? Solusinya Anda cek satu persatu masalahnya di mana. Kalau bisa, langkah awal Anda hair dryer aja dulu semuanya nih. Di hair dryer ya. Di hair dryer dulu semuanya. Biasanya setelah di hair dryer dia hilang. Setrumnya hilang. Karena memang ada air yang sempat masuk ke dalam kompresor. Itu yang bikin nyetrum. Biasanya seperti itu. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Selanjutnya nyetrum mudah. Ampere tinggi ya. Nomor 7, masalah selanjutnya adalah ampere tinggi. Ampere tinggi. Apa yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya ketemu dengan kulkas yang pada saat Anda setting ampernya, Anda setting ampere di skala kecil maupun skala besar, ampernya tinggi yang harusnya 0,6 ampere. Yang harusnya 0,6 ampere dia terbaca adalah 0,9 bahkan 1,5 sampai 2, masalah gimana Mas Andre? Biasanya kalau kompresor kulkas ampernya tinggi seperti ini adalah ada yang short. Oke, ada yang short teman-teman ya. Ada yang short ini. Antara gulungan luar dengan gulungan dalam, di sini kelihatan ya. Di sini gulungan dalam nih.
Ini gulungan dalam kompresor, ini gulungan luar kompresor. Antara gulungan luar dengan gulungan dalam ini ada yang short, teman-teman ya. Solusi gimana masalahnya? Solusinya Anda bongkar seperti ini ya. Anda bongkar kompresornya, kemudian Anda mika ini Anda perbarui, ini kelihatan mika ini ya. Mika ini Anda cabut. Nah, kalau nggak bisa nyabutnya, Anda tinggal tiban lagi dengan mika yang baru ya. Anda perbarui mikanya, kemudian Anda jahit lagi seperti semula. Kenapa? Karena ada yang short antara gulungan luar dengan gulungan dalam ya. Antara gulungan luar dengan gulungan dalam ada yang short. Itu yang menyebabkan ampernya tinggi. Sebagai informasi, gulungan ini kalau tidak gosong ya, kalau tidak gosong masih mulus seperti ini teman-teman ya, itu menandakan bahwa gulungannya nggak ada masalah ya. Gulungannya nggak ada masalah. Kalau misalnya ketemu dengan kalimat seperti ini ya, nggak ada masalah gulungannya, dia hanya short aja. Kalau misalnya Anda ketemu dengan kompresor yang ampernya tinggi, biasanya ada yang short, antara gulungannya ada yang short. Seperti itu teman ya. Seperti itu bahas tentang kompresor kulkas. Bagaimana dengan